Hai guys, ada berita bagus untuk para airdrop hunter di mana Hop Protocol akan mengadakan airdrop. Dan di video kali ini saya akan ajarin cara cek wallet kita apakah kita eligible atau tidak, apa sih Hop Protocol itu dan bagaimana cara menggunakan Hop Protocol. Dan teman-teman juga perlu perhatikan kalau di mana ada beberapa bagian di video ini yang saya buat sebelum berita airdrop ini muncul, jadi mungkin maaf kata-katanya tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi itu saja yang perlu diperhatikan, tapi teman-teman bisa belajar banyak hal dari sana. Jadi mempelajari bagaimana saya mencari, menemukan project-project DeFi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat saya eligible untuk mendapatkan airdrop tersebut di DeFi, aplikasi DeFi tersebut. Itu yang teman-teman bisa pelajari. Nah, sekarang kita akan cek wallet kita, apakah kita eligible atau tidak. Caranya, saya lihat di sini ada thread Twitter yang dibuat oleh Olympio, di mana dia bilang bahwa akan ada 1 miliar token yang dikeluarkan dan 8%-nya itu akan di-airdrop kepada pengguna awal. Oke, kalau misalnya kita hitung 8% 0,08 kali 1 miliar itu berarti akan ada 80 juta token yang akan diberikan kepada pengguna-pengguna awal, ya. Gimana cara ceknya bagaimana? Teman-teman tinggal klik di sini aja, nah, nanti akan muncul linknya di website yang baru, dan ini adalah websitenya. Saya sengaja memposisikannya seperti ini agar tidak kelihatan address saya. Kemudian ini, jadi kita bisa tahu apa saja syarat-syarat untuk dapat airdrop ini. Hop Bridge user, di sini user telah membuat minimal 2 kali transaksi bridge. Jadi Hop Protocol ini untuk nge-bridge dan total minimal $1.000 untuk ketika melakukan bridge ini. Jadi ini adalah minimal 2 kali bridge dan 1.000. Dimana ini kalau misalnya 2 itu berbeda dengan 1 ya pasti ya. Namun begini maksud saya, kalau misalnya 1 itu takutnya ini adalah perbuatan dari bot. Ya, jadi seakan-akan tidak natural, tidak normal, bukan manusia. Dipikir ini adalah bot yang mau menyepam project DeFi tersebut. Jadi dibuatlah bot sebanyak mungkin, kemudian menggunakan aplikasi DeFi ini sehingga dia bisa mendapatkan banyak airdrop token di kemudian hari. Itu adalah strategi mereka. Tetapi dengan dikenakannya minimal 2 transaksi, itu akan memfilter banyak pengguna yang hanya menggunakan 1 kali saja. Dan dari volumenya juga ini minimal 1.000, itu juga bisa memfilter lebih banyak. Jadi apa yang kita bisa pelajari, minimal gunakan 2 kali untuk project DeFi tertentu dan nominalnya juga minimal $1.000 ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini base amount-nya 306, kemudian early bird multiplier. Oke. Nah, pengguna-pengguna Hop yang sangat awal itu dia akan mendapatkan pengalian itu 2 kali. Dan pengguna yang baru-baru yang sekarang-sekarang ini itu akan mendapatkan pengalian 1 kali. Nah, saya dapatnya itu 1,4528. Jadi ya di tengah-tengah ya. Jadi agak nggak awal-awal banget, tapi sudah lebih di bawah 1,5 ya teman-teman. Jadi tapi masih dapat ya teman-teman. Oke. Jadi apa yang kita bisa pelajari, teman-teman, kalau misalnya ada project DeFi yang baru, teman-teman langsung menggunakan karena teman-teman disebutnya adalah early adopters. Early adopters akan di reward lebih banyak dibandingkan dengan late adopters. Itu hal yang kita bisa pelajari. Volume multiplier. Oke. Kalau misalnya nominal yang kita transaksikan di dalam itu cukup besar, maka itu akan memberikan lebih banyak lagi pengalian kepada jumlah token yang kita dapatkan. Dimana ini ada dapat kali 3, ya tidak tahu berapa standarnya, berapa kalau misalnya kali 2 berapa, kali 3 berapa itu tidak tahu, tapi di sini kita bisa pelajari transaksikan dalam jumlah yang lebih banyak itu, maka teman-teman akan bisa lebih eligible lagi atau tokennya itu akan lebih banyak yang teman-teman dapatkan. Provide liquidity juga. Jadi di Hop Protocol itu teman-teman bisa provide liquidity, nanti akan saya jelaskan di bagian cara memakainya.
itu ini. Karena ini membantu protokol tersebut sehingga bisa lebih liquid. Itu membantu mereka. Jadi bantuan kamu itu akan dihargai dengan diberikannya token HOP ini. Nah, saya tidak memprovide liquidity, jadi tidak dapat itu. Nah, ini adalah jadi kira-kira gambaran kasarnya syarat-syaratnya apa saja dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Nah, teman-teman terapkan di project DeFi yang lainnya. Oke, kita akan bahas kira-kira harganya itu berapa. Oke, pertama-tama kita lihat dulu distribusi tokennya itu terhadap berbagai pihak, itu 8% itu kepada pengguna awal cukup sedikit sebenarnya ya. Banyaknya itu ke perusahaannya Hop DAO Treasury 60,5%, sangat banyak sekali. Kemudian timnya itu 22%, tim masa depan 2,8%, dan 6,25% kepada investor seperti VC, angel investor, dan lain-lainnya. Menurut saya terlalu banyak ke timnya. Ya, menurut saya terlalu banyak ke timnya, jadi kurang decentralized menurut saya, karena 8%-nya ini ada di cuma ada di komunitas yang decentralized. Kalau developernya itu kan kebanyakan ini kalau terlalu banyak di developer, maksud saya itu akan lebih centralized. Investornya oke, 6,25% nggak masalah, tetapi terlalu banyak di timnya. Oke, ini adalah syarat-syaratnya. Apalagi hal penting yang kita bisa lihat. Nah, ini kemungkinan adalah orang-orang yang ngebot, jadi Sybil attackers, jadi mau menyepam, melakukan transaksi banyak mungkin di dalam sana, sehingga bisa mendapatkan banyak token di kemudian hari ketika airdrop dilakukan. Nah, dia sudah memfilternya ada sebanyak 10.000 address yang dinyatakan sebagai seperti itu. 43.000 address itu diperbolehkan untuk mendapatkan token secara normal. Oke, kira-kira harganya berapa? Apakah akan ada menurut dia? Dia tanya apakah bisa $100 per tokennya? Dia dapat $10,75. Nah, $100 dikali dengan 1 billion token untuk total supply-nya itu adalah 100 billion. Jadi tidak mungkin ya, market cap-nya itu terlalu besar. Jadi tidak mungkin. Oke, kalau kita lihat, dia tanya kira-kira prediksi harganya berapa? Mungkin di antara 10-15 dolar per tokennya. Menurut dia karena banyak Sybil attackers yang sudah difilter, sudah tidak ikut untuk disertakan dapat airdropnya. Oke, dan dari 8%, hanya 6% yang bisa di trade. Ini berarti 60 million untuk tahun pertama. Oke, menurut saya dia akan, kalau prediksi harga dari saya, ini itu minimal dia harganya itu $1. Kalau kita kalikan dengan 80 juta, maka market cap-nya itu akan 80 juta. Kalau misalnya 60 juta ya 60 juta market cap-nya. Ini tergolong kecil untuk suatu project ya, project yang bagus seperti Hop Protocol. Jadi menurut saya minimal $1 dan maksimalnya sekitar beberapa dolar, $5 mungkin. Itu $5 berarti $400 juta untuk market cap-nya, itu menurut saya wajar-wajar saja. Kemudian mungkin akan terjadi penurunan harga karena orang-orang menjualnya di daerah situ. Nah, itu saja untuk cara cek wallet kita dan cara untuk prediksi harganya. Ini saya tahu dari mana? Saya tahu dari tweet daripada DeFi Airdrops. Jadi dia suka memberikan informasi soal airdrop, potensi airdrop daripada project DeFi yang belum ada token, dan berita-berita terbaru kalau misalnya akan ada airdrop dari suatu project DeFi tertentu. Ya, ini dia nge-quote tweet daripada Hop Protocol yang isinya a community-led bridge, di mana dia berkata bahwa Hop akan segera mendesentralisasikan protokol bridge-nya di beberapa minggu ke depan. Detail akan segera mendatang. Exciting, L2 season really is upon us. Jadi season layer 2 akan segera datang. Karena sebelumnya ada informasi kalau Optimism juga akan memberikan airdrop dan sudah memberitahu kepada masyarakat kripto siapa-siapa saja yang akan mendapatkan token OP tersebut. Kita lihat
daripada hop protokol ini a community-led bridge. Ini mengindikasikan bahwa token akan segera diberikan kepada para pengguna daripada hop protokol, di mana kan ada semacam DAO di sana, yaitu Decentralized Autonomous Organization. Mereka bisa memimpin komunitas ini atau hop protokol ini dengan secara terdesentralisasi. Jadi kalau mau desentralisasi ya berarti harus dipimpin oleh banyak orang. Banyak orangnya adalah siapa? Banyak orangnya adalah pemegang token tersebut. Karena sebelumnya hop protokol ini adalah suatu aplikasi kripto yang tercentralized ya, karena mereka hanya dipimpin oleh beberapa developer saja. Kalau misalnya kita klik artikel ini sebenarnya apa sih itu hop protocol? Hop protocol itu adalah aplikasi bridge untuk suatu koin itu bisa dikirimkan ke ekosistem yang lain. Misalnya dari koin USDC itu mau dikirimkan dari mainnet Ethereum ke Polygon, atau dari Polygon bisa ke Arbitrum, atau dari Ethereum bisa ke Optimism. Itu fungsi daripada bridge. Dan kita lihat di bagian terakhir daripada artikel ini, we are excited to announce that we'll be decentralizing HOP's governance and turning it over to the community to guide the future of HOP. Dengan memberikan token kepada para pengguna HOP protokol, maka nanti pemegang token tersebut bisa melakukan yang namanya voting di DAO untuk menentukan masa depan daripada hop protokol, apakah mau diperbesar transaction fee-nya, kalau untuk kasus koin yang proof of work, apakah mau diperbesar atau diperkecil miner fee-nya, apakah mau ditambahkan fitur-fitur yang lain di project DeFi ini, itu bisa saja juga itu ditentukan oleh para pemegang token yang ngevote ketika ada proposal yang diberikan untuk pengembangan project DeFi tersebut. Oke, nah bagaimana cara untuk mendapatkan airdrop tersebut? Caranya adalah dengan menggunakan project DeFi tersebut ya, aplikasinya. Teman-teman bisa ketik hop protocol di Google Search, kemudian pilih yang .hop.exchange di sini. Teman-teman akan disampaikan ke website ini, kemudian teman-teman klik saja, pastikan sudah memiliki wallet MetaMask, dan pastikan memiliki Ethereum di dalamnya. Kalau misalnya sudah dikoneksikan dengan wallet MetaMask teman-teman, ini cara menggunakannya. Kalau misalnya teman-teman punya Ethereum di wallet MetaMask-nya, teman-teman ini bisa, misalnya teman-teman pilih network-nya mainnet, ada sejumlah ini, kemudian teman-teman bisa mengirimkan Ethereum teman-teman dari mainnet itu ke Polygon melalui sistem ini. Biasanya kalau kita mau mengirimkan token itu ke Polygon, biasanya kita bisa lakukan dari exchange. Kalau misalnya teman-teman mau memprovide liquidity, itu teman-teman bisa lakukan juga, karena semakin kita banyak menggunakan atau menyimpan uang di hop protokol, jadi tidak tahu apakah jumlahnya itu menentukan jumlah token yang akan kita dapatkan, tetapi yang pasti kalau kita semakin banyak menggunakan fitur-fitur ini, maka peluang untuk mendapatkan lebih banyak token itu akan lebih tinggi. Dan di sini itu sistemnya, agar bridge itu terjadi dengan gampang, maka harus ada suatu pool yang orang-orang yang mau melakukan bridge seperti kita, agar bisa dilakukan dengan cepat, agar transaksinya dengan cepat, bisa cepat, karena ada pool. Jadi orang-orang memasukkan ETH-nya misalnya, 1 ETH misalnya, maka kemudian dimasukkan 1 ETH, HETH juga. HETH ini itu bisa dikirimkan ke lintas blockchain dengan gampang. Jadi perlu ada semacam pool dari 1 ETH dengan HETH agar bisa mengakomodir ini karena orang yang punyanya itu, mereka punyanya adalah WETH.
mereka aslinya tidak punya HETH. HETH hanya bisa dilakukan di hop protokol. Nanti akan saya tunjukkan. Yang kalau misalnya teman-teman, jadi saya ulangi, kalau teman-teman punya ETH, maka ETH-nya itu adalah yang ini. Untuk mendapatkan HETH ini, teman-teman harus convert dulu. Misalnya, untuk jaringan Polygon, untuk kita ganti saja ke USDC biar lebih gampang. Ini teman-teman bisa pilih mau melalui Uniswap atau Hopbridge. Lakukan saja di Hopbridge karena untuk tujuan mendapatkan airdrop-nya, teman-teman misalnya punya 100 USDC, kemudian teman-teman akan mendapatkan 100 HUSDC untuk jaringan Polygon. Bisa juga untuk jaringan lainnya seperti di sini, ya. Oke, ketika teman-teman sudah mendapatkan 100 USDC tersebut, 100 HUSDC, maka teman-teman tinggal perlu memasukkan 100 USDC di jaringan Polygon wallet MetaMask teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus ada hal yang sama, jumlah yang sama dengan ini karena teman-teman provide liquidity. Kemudian teman-teman klik di sini dan harus ada pakai Matic untuk membayar gas fee-nya. Habis itu teman-teman akan mendapatkan LP token sebanyak ini. Ini adalah total supply LP tokens-nya, tetapi kalau misalnya ini tidak ketahuan berapa LP tokens-nya, tetapi ketika teman-teman klik transaksinya, klik transaksi di sini, nanti akan muncul di wallet MetaMask, teman-teman dapat berapa LP tokens-nya. LP tokens-nya teman-teman stake di sini untuk mendapatkan reward. Jadi ini adalah insentif bagi orang-orang yang memprovide liquidity di Hop Protocol. Nanti ada APR-nya 2,2%. Kalau Polygon Matic LP, ini Matic LP 5,27. Kalau DAI itu stablecoin 7,9%. Karena dia stablecoin jadi lebih tinggi. USDT 7%. Itu. Kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan semuanya seperti yang tadi saya bilang, maka kemungkinan besar untuk mendapatkan token lebih banyak itu lebih tinggi ya kemungkinannya. Kalau misalnya teman-teman hanya mau nge-bridge, teman-teman tinggal gunakan fitur send ini. Itu sudah cukup. Jadi itu saja cara menggunakan Hop Protocol. Menurut saya ini tidak terlalu early. Mungkin bisa saja sudah telat ya teman-teman, karena mereka sudah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan airdrop, atau bisa saja ini adalah last chance buat teman-teman untuk menggunakan Hop Protocol sehingga bisa meninggalkan jejak di blockchain mereka, dan mereka bisa membuat teman-teman itu eligible untuk mendapatkan tokennya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan saya juga akan membuat video tentang Airdrop Hunter untuk project-project DeFi yang lainnya, karena masih banyak sekali project-project DeFi yang bagus yang belum memiliki token, dan itu adalah suatu kesempatan buat kita untuk cuan. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.